Apakah kamu kesulitan belajar? Penasaran dengan cara belajar teman-teman kamu yang imbang? Atau kamu masih SMA dan lagi kepo sama SFITB? Kamu berada di tempat dan waktu yang tepat. Kali ini kami mengundang beberapa mahasiswa SFITB 2020 berprestasi yang akan membongkar rahasia cara belajar mereka. Memperkenalkan bonus spill nilai rapot dan UTBK mereka untuk kamu yang kepo. Semoga ini dapat membuat strong IP kamu di kuliah. Menurut aku, cara belajar yang efektif itu tergantung orangnya masing-masing. Yang penting kita harus paham gimana cara belajar yang terbaik untuk diri kita sendiri. Buat gue sendiri, belajar yang efektif itu belajar yang kita udah bisa memanajemen waktu sebelum ujian itu berlangsung. Jadi jangan deadliner gitu setidaknya. Menurut aku, cara belajar yang efektif itu pertama dengerin gurunya, yang pasti kalau misalnya guru ngajar gitu kan. Kayak pas ujiannya kalian tuh kayak cuma tinggal review-review doang. Cara belajar efektif menurut gue itu yang pertama, lu harus tahu banget konsepnya apa, lu harus pahamin apa yang sebenarnya lu mau pelajarin gitu. Jadi kayak awal banget lu harus kayak belajar dulu gitu, kayak konsepnya apa, terus kayak teori mungkin teorinya apa, dan baru lu boleh masuk ke latihan soal gitu. Kalau aku sendiri belajar harus dalam kondisi lelah atau capek, biasanya nggak tahu itu aneh, cuman kalau misalkan aku sendiri per hari itu belajar maksimal di 3 jam. Nah 3 jam itu gimana aku bagi komposisinya tuh? Aku bagi jadi 3 sesi. Per sesi itu 45 menit. Nah 3 sesi itu dibagi menjadi, aku sesi pertama tuh aku baca dulu materinya atau nonton video crash course dan lain-lain. Yang kedua tuh sesi 2 aku ngerjain soal dari buku soal. Terus yang ketiga tuh aku evaluasi, aku cek jawabannya. Sama aku ngecek-cek lagi aja. Kalau misalnya ada yang belum ngerti dibaca lagi. Jadi kita harus kenal juga nih, kita lagi di kondisi yang bagus buat belajar atau enggak. Kalau misalnya kita lagi di kondisi yang enggak bagus buat belajar, malah kita maksa kita diri sendiri buat belajar, malah nggak masuk otak gitu. Misalnya aku lagi sedih, misalnya aku lagi sakit, atau kondisi yang nggak bagus, aku istirahat dulu sampai aku udah ini udah bisa deh belajar, baru aku belajar. Dan itu lebih efektif bagi aku daripada aku set schedule, pokoknya apapun yang aku rasain harus belajar gitu. Enggak, kalau misalnya aku sih gitu. Jadi tuh kalau dari pengalaman aku dari semester 1, aku tuh ngerasa terlalu semangat gitu awal-awal belajar di kuliah tuh. Pas akhir-akhir aku udah mulai males-malesan. Jadi kalau menurut aku yang baik tuh kamu harus bisa ngebagi tuh antara belajar dan juga main. Sebenarnya kayak aku tuh kalau misalnya Mafiki, aku tuh SKS sebenarnya. Karena kalau Mafiki itu dari sebelum ujiannya itu emang udah harus ngerti materinya. Jadi belajar H-1 pun tuh nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk pelajaran-pelajaran hafalan kan kayak nggak mungkin banget kan. Itu kayak biasanya nyicil sih. Tapi kayak paling lama pun kalau aku paling 2-3 hari gitu. Soalnya kalau kelamaan itu ntar pas H-1 justru malah lupa. Untuk ujian sendiri biasanya gue mulai dengan baca-baca materi dari dosen, terutama dari materi-materi yang menurut gue itu paling susah dipahami. Setelah kita udah baca-baca, ini gue bakal ngapalin konsep secara cepat. Besoknya latihan-latihan soal. Semakin lama kita berlatih soal, semakin kita lama memahami, semakin baik sih. Misalnya ada waktu luang seminggu atau beberapa hari, menurut gue itu pakai sebaik mungkin. Aku biasa maksimal itu 2 hari sebelum. Tapi sebenarnya kan bukan benar-benar start dari awal dari 2 hari itu kan. Pas 2 hari sebelum ujian itu bukannya belajar dari awal benar-benar, tapi cuma nge-refresh memori, terus latihan lagi, kayak ingetin diri sendiri tentang pelajarannya. Sebisa mungkin buat ujian kayak tadi nyicil, jangan mepet. Ngurutin prioritas nyicilnya itu lu harus mulai nyicilnya tuh dari yang lu paling gak tahu gitu, dari yang lu paling kayak gitu. Kalau aku orangnya nggak suka SKS. Nah udah gitu aku juga latihan dari buku-buku penunjang kayak Cempro, Meong-Meong, sama Piwiki. Kalau belajar aku biasanya 1 minggu sebelum ujian. Tapi kalau misalnya kayak kuis kan itu biasanya
satu minggu gak cuman satu, kadang ada 2. Jadi itu tuh harus bisa bagi waktu antara belajar yang materi A sama yang materi B gitu. Aku biasanya mulai 2-3 hari sebelum hari ujiannya. Dan cara aku belajar untuk tiap mata kuliah itu bisa jadi beda-beda. Misalnya kalau kalkulus itu, aku biasanya belajar dari rekaman dosen dan soal tutorial. Sedangkan kalau misalnya kimia, aku biasanya belajar dari soal-soal latihan yang ada di PPT dosen dan baca-baca PPT dosen juga. Untuk kimia yang banyak teorinya, itu biasanya ngerangkum Brady, itu ngebantu banget. Nggak usah belajar dari waktu yang jangka lama sebelum ujian itu. H-1 juga udah aman sebenarnya. Dengan ngerekap tiap soal yang kamu udah ngerjain tiap hari itu, yang ngerekap si rumus dan strategi yang dipakai itu udah pasti bisa H-1 juga. Kecuali kamu emang nggak belajarnya H-1, wah itu dead lah, itu mati lah, fix. Jujur selama di SFITB ini aku tuh ngelakuin dua-duanya. Karena kalau misalnya kita merhatiin dosen, kita bakal tahu banyak hal-hal menarik yang gak bakal kita dapet kalau misalnya kita belajar sendiri. Aku sebenarnya dua-duanya sih. Aku perhatiin dosen, tapi aku tetap tidur malam. Itu sih karena emang kalau aku, mood belajar aku tuh biasanya dari sore ke malam gitu. Begadang sih, lebih ke begadang, tapi set limit time-nya juga, misalnya sampai jam 11 maksimal. Tapi nggak pernah bangun subuh, nggak kuat. Oke, sebenarnya kalau gue sendiri, gue nggak prefer belajar sampai larut malam. Soalnya lu ada resiko buat gak kebangun paginya ya. Misalnya kayak lu belajar tuh sampai kayak subuh, misalnya kayak jam 2, jam 3, terus kayak lu tidur, terus paginya bablas, itu kan kayak apa banget gitu. Kalau gue prefernya gak bisa sih belajar larut malam. Soalnya tubuh kita kan juga butuh istirahat biar fokus lagi. Jadi sebisanya belajar sebelum larut malam. Di kelas tentu harus merhatiin dosen. Apalagi sekarang kan kita online, jadi kalau ketinggalan satu materi itu kerasa banget bebannya. Aku biasanya gak nyampe larut malam karena aku emang gak boleh tidur lebih dari jam 12. Dan kadang aku pagi suka bangun sih, kayak bangun jam 5 gitu buat belajar. Kalian nunggu masuk kelas kan biasanya jam 7, itu biasanya aku belajar dulu. Yang paling penting merhatiin guru. Ya, kalau misalnya kamu nggak merhatiin dosen, gimana caranya kamu tahu tentang materi tersebut? Udah merhatiin dosen, setelah itu di luar jam kuliah, aku belajar 3 jam, udah aja. Jangan diganggu gugat lagi dengan hal lain. Udah, kesehatan mental kita tuh harus dijaga. Kita tuh harus punya me time untuk kita setiap hari. Penjelasan sih, dengerin kelas. Biasa tuh dosen ada ngomong sesuatu yang harus kita inget gitu. Aku pertama catatan aku sendiri, terus habis itu kedua catatan dosen kayak PPT gitu-gitu. Terus habis itu kalau paling video rekaman dosen sih. Kalau sumber-sumber sebagian besar ambil dari PPT dosen sama buku-buku latihan soal sih. Dari latihan soal paling penting itu Cempro, Meong-Meong, sama Piwiki itu tuh ngebantu banget buat mempersiapkan ujian-ujian. Kalau misalnya untuk buku sih gue pakai textbook yang emang pegangan. Untuk Mafiki kalau nggak salah emang ada textbook. Gue lebih ke buat fisika kan Katnal itu menurut gue textbooknya enak banget, terus kayak mudah dipelajari itu yang fisika. Buat matematika gue bisa dari YouTube-nya Lawar Soma. Buat kimia kadang gue baca Brady, cuman kadang Brady itu terlalu ngejelimet gitu, terlalu pusing lah gitu kalau Brady kadang kalau misalnya dari Brady gue masih kayak gue baru kayak ke YouTube gitu, ke YouTube-nya kalau nggak salah Organic Chemistry Tutor. Buat biologi aku pakai aplikasi Osmosis. Paling sering sih Khan Academy. Cuman pakai Khan Academy-nya ya gimana kamu, kalau misalnya aku mau cuma dengerin pakai headset terus aku catat aja gitu kan, nggak usah ngelihat si display-nya atau si layar HP aku. Kita tuh harus menjadi timekeeper atau penjaga waktu untuk kita sendiri. Jadwal tuh atau si rutinitas kamu tuh harus bener-bener dikasih istilahnya mah rundown-nya kalau misalnya di acara mah. Save time, false time-nya kalau misalnya aku ya. Jadi kalau misalkan ada acara eksternal atau apa, langsung dimasukin aja ke jadwal kamu, gampang. Yang penting kita harus tahu dan paham sama tubuh dan pikiran kita sendiri, kapan kita capek dan kapan kita butuh istirahat.
kapan kita harus belajar gitu. Buat aku sendiri, belajarnya itu beberapa jam sekali, misalnya aku istirahat dulu sih, buat relaksasi dulu sama buat refreshing dulu. Jadi nggak monoton terus kayak misalnya setiap 2 jam sekali makan dulu atau jalan-jalan keliling biar gak bosen juga. Terus atur waktu sampai jam berapa kita harus belajar dan sisanya untuk istirahat. Misalnya aku biasa kan belajarnya malam. Jadi biasa kan kalau malam itu agak suka bablas sampai jam 12, jam 1 gitu kan, itu kan nggak baik. Jadi dari semester 1 kemarin sih aku udah time limitin sampai jam 10, atau kalau misalnya benar-benar urgent banget dan harus selesai hari ini banget, aku maksimal jam 11. Nah kan kita tuh kuliah gak cuman belajar doang kan, kita juga ada kegiatan unit sama ada juga kegiatan organisasi lain kayak jadi badan pengurus gitu. Abis kelas tuh biasa aku tidur dulu gitu, terus baru mulai belajar. Kalau bagi waktu emang jujur susah banget. Tapi kalau buat yang tidur sih, yang istirahat, gue prefer buat tidur awal, tidur cepat, terus bangun subuh kan. Nah itu juga sebenarnya karena kan kalau misalnya lu belajar sampai malam, lu kayak nggak tahu lu kan bakal selesai kapan, dan tidak menutup kemungkinan lu bakal belajar terus sampai pagi karena ya emang belum selesai materinya, belum selesai lu pelajarin gitu. Cara ngebagi waktunya kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya ada tugas, kamu tentuin mau ngerjain selama berapa jam. Kalau misalnya di jam tersebut belum beres, kamu lanjutin di hari berikutnya. Makanya kalau kayak ngerjain tugas gitu jangan mepet-mepet, jadi bisa kamu cicil. Kalau aku sih bosen, jadi setiap setengah jam atau sejam kalau saya serius banget, aku bakal main HP, bakal nonton YouTube kayak yang 15 menit udah gitu terus belajar lagi gitu. Karena sebenarnya emang kita tuh manusia nggak bisa benar-benar konsentrasi full lebih dari kayak setengah jam atau 1 jam gitu. Itu udah terbukti di internet. Definisi bosan dalam belajar itu antara kita nggak paham dengan materi tersebut atau emang nggak seru aja gitu pelajarannya. Biar nggak bosen kan kita nih sebagai mahasiswa pasti harus belajar sebelumnya. Sebelum kelas tuh kita harus belajar tentang materi dulu, materi yang akan dipelajari tersebut, biar nggak ngeblank banget. Di dalam proses sebelum belajar si materi tersebut, kita tuh harus tahu kita belajar ini buat apa kegunaannya di rutinitas kita sehari-hari, apa yang kita bisa dapat, apa benefit kita mempelajari ini. Nah kalau misalkan kamu atau yang lain nggak mencari si fungsi atau tujuan belajar materi tersebut, ya buat apa gitu. Kayak kamu dimasukin kayak omong kosong aja, nggak ngerti ini tuh tujuannya buat apa. Nah kalau misalkan udah nemu si tujuannya tersebut, fix itu mah, aku yakin 100% pasti jadi nggak bosan. Kalau bisa tuh lu kayak mulai ini loh, jangan kayak lu jangan berasumsi kayak gue nggak suka nih sama matkul ini. Biasanya fisika nih ya, kalau saya kayak gue nggak suka fisika, tapi kayak kalau misalnya lu kayak udah tanam di pikiran lu nggak suka fisika tuh kayak lebih susah menurut gue belajar. Sebisa mungkin kayak cobalah untuk menyukai apa yang lu lagi pelajarin, biasanya jadi lebih betah lah gitu istilahnya. Jadi aku ada beberapa step nih. Yang pertama, aku kalau sebelum belajar harus berdoa dulu. Dan gitu yang kedua, aku nyiapin semangat terbaik aku buat belajar. Terus yang ketiga, aku selalu nyiapin minum di sebelah tempat aku belajar. Kalau habis belajar, aku suka review bareng sama teman-teman gitu biar gak ada miskonsep. Nah kalau misalnya ada yang beda kan bisa langsung ditanyain ke dosen. Itu yang terakhir, kalau misalnya ngerasa udah agak jenuh, aku biasanya suka stretching dulu atau jalan-jalan di sekitar rumah gitu. Kalau aku sendiri belajar tuh sesuai mood sih. Soalnya kalau mood kita bagus buat belajar, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu bakal mudah tanggap sama kita. Kalau misalnya moodnya kurang bagus, biasanya aku lakukan hal-hal kegiatan yang lain dulu yang bisa membuat mood belajar aku naik. Aku kayak nggak bisa belajar lama-lama. Aku kalau abis belajar, misalnya aku kelar 1 bab, aku bakal istirahat dulu kayak sekitar 5 atau sampai 10 menit gitu. Terus ntar baru balik belajar lagi. Menurut aku istirahat pas belajar itu penting, jadi jangan kayak digas terus gitu. Misalnya aku matokin belajar sejam, terus abis itu aku boleh istirahat selama 10-15 menit. Nah, di dalam waktu istirahat itu, aku boleh ngelakuin apa yang aku pengen. Misalnya aku pengen ngedengerin lagu dulu, atau aku pengen chat sama teman dulu. Yang penting
kita harus ada jedanya gitu kalau misalnya belajar. Karena kalau misalnya kita terus-terusan lama belajar 4 jam itu kan capek kalau diforsir terus. Ya, kita bakal tetap ketemu sama pelajaran fisika. Soalnya fisika tuh salah satu pelajaran atau materi mendasar gitu sih buat semua pelajaran lainnya. Fisika itu cuma ada di TPB paling yang berat. Kalau misalnya di jurusan nanti cuma ada farmasi fisika, tapi farmasi fisika itu nggak kayak fisika murni banget. Jadi nggak fisika banget, cuman cara berpikirnya fisika, tapi dicampur sama farmasi kita. Aku lewat jalur inter. Jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN. Aku masuknya lewat SBMPTN, UTBK. SBMPTN. Aku masuk ke lewat mandiri. Aku masuk ke SFITB lewat jalur mandiri. Persiapannya itu dulu, Kalau SNMPTN itu kan tentunya harus nilainya terus-terusan bagus dari semester 1 sampai semester 5. Ada yang bilang kalau misalnya lu mau keterima SNMPTN, rapotnya harus naik terus gitu ya nggak sih? Nah itu di antara semester 1 sampai semester 5 itu juga kamu harus rajin kayak ikut lomba-lomba kayak gitu biar si sertifikatnya bisa ngebantu poin masuk ke SF. Ya do your best aja kayak biasa. Bisa ini juga tanya ke cutting, ke kakak kelas gitu yang dari sekolah lu kayak yang masuk ke SF tuh siapa, terus kayak dulu nilainya berapa, mereka bisa ancer-ancer lah gitu. Persiapannya tuh Dulu sih aku dari kelas 12 awal itu emang udah ngeles di BTA. kurang lebih aku makan 2,5 bulan buat persiapan. Bulan-bulan awal aku biasanya mulai cari materi-materi yang bakal nanti diujikan sebanyak-banyaknya gitu. Minggu-minggu berikutnya aku mulai ngerjain soal-soal, terutama tryout gitu. Baru nanti minggu-minggu menjelang ujian UTBK, aku bakal mencoba ujian dengan mengatur waktu biar setiap soal bisa dikerjakan seefektif mungkin. Jadi pas akhir-akhir kira-kira sebulan 2 bulan atau 3 bulan gitu, banyak tryout online yang kayak banyak kan sekarang juga tryout online, dan terus aku bacain setiap pembahasan soal, terus udah belajarnya dari situ sih. Persiapannya sebenarnya kalau bilang persiapan tuh kayak dari dulu sih. Mandiri itu kan pakai nilai rapot sama UTBK. Jadi kayak ya persiapannya dari rapot. Sebenarnya dulu tuh awalnya aku tuh daftar 3 kan, SNM, SBM sama Mandiri. Nah, dulu tuh aku ngejar nilai banget tuh pas SMA. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 tuh emang ya aku stay nilai aku gitu, rata-ratanya segini, kayak aku punya standar lah gitu, nilai aku berapa. Terus kalau untuk UTBK ya belajar sih. Kayak nyicil-nyicil belajar dari jauh-jauh hari. Dulu sempat les BTA gitu buat persiapan buat UTBK. aku ngerjain latihan-latihan soal yang dikasih sama les karena SFITB masukin nilai rapot, nilai UTBK, dan keterangan nggak buta warna. Jadinya aku ke rumah sakit untuk tes buta warna. Gitu aja sih persiapannya. Dari niat dulu, dari niat kita sendiri mau nggak masuk ke ITB itu. Kalau niatnya udah matang, riset kita. Gunakan niat tersebut untuk riset. Pas angkatan kita, angkatan 2020 tuh, yang aku riset tuh yang aku tahu ada untuk masuk jalur inter tuh kita butuh IELTS. IELTS tuh tes bahasa Inggris. Terus ada IQ test. IQ test tuh tes yang disiapkan oleh ITB yang hampir mirip kayak SAT. IELTS sendiri tuh ada 4 bagian atau 4 tes. Ada writing, reading, listening, sama speaking. Di ITB tuh minimum tuh kita dapat 5,5. Itu tuh minimal kamu 3 yang bagus di antara 4. Kamu nonton video testimoni apapun itu tes. Jadi kamu tahu ya tes ini bakal kayak gimana. Itu ningkatin kepedean atau percaya dirinya kamu untuk IELTS sendiri. Rata-rata rapot aku 88. Gak tahu sih, dan juga tahu gue rata-ratanya juga kan tergantung sama sekolah masing-masing nggak sih? Yang penalaran umum 649,13, kemampuan memahami bacaan dan menulis 676,42, pengetahuan dan pemahaman umumnya 644,55, pengetahuan kuantitatifnya
639. Kalau dirata-ratain jadi 652,27. Buat nilai UTBK aku, buat penalaran umum aku dapat 595. Buat pemahaman bacaan dan menulis dapat sekitar 607. Untuk pemahaman umum aku dapat 613, sama pengetahuan kuantitatif dapat sekitar 626. Atau kalau rata-rata sekitar 610. Nilai rapot sih, terus nilai UTBK, paling prestasi-prestasi gitu deh kayaknya. Kayak sertifikat keorganisasian atau kayak sertifikat lomba gitu-gitu sih kayaknya ngebantu deh. Sebenarnya aku nggak tahu gimana proses seleksi dari sekolah farmasi ITB, tapi karena dulu masukinnya nilai UTBK dan nilai rapot, mungkin aku pikir nilai kimia waktu SMA itu cukup jadi penunjang, terus juga skor UTBK mungkin berpengaruh. Dulu kadang aku mikir, aduh susah banget masuk ITB gitu ya. Tapi kadang juga mikir, pasti bisa gitu. Jadi ada saatnya aku pede, ada saatnya aku minder. Jadi gak tahu ya sebenarnya susah atau enggak. Susah lah, kalau misalnya gampang kayak aku udah masuk dari SBM kali. Kalau menurut aku sendiri, susah-susah gampang sih. Bilang susah sih enggak, tapi dibilang gampang juga enggak. Kalau untuk susah atau enggaknya sih sebenarnya menurut gua kalau misalnya usaha tuh kayak bakal sebanding gitu sama hasil sih. Kalau misalnya lu udah kayak berusaha maksimal dan juga emang udah diizinkan juga gitu sama Yang Maha Kuasa, menurut gua pasti bisa sih. Sebenarnya definisi susah atau enggak tuh gimana persiapan kita. Kita bisa bilang susah kalau misalkan persiapan kita baru dikit ya. Yang penting kita do our best, kita belajar sebisa kita, istirahat juga banyak dan banyak doa. Kalau misalnya kita usaha, walaupun susah juga pasti nggak ada yang nggak mungkin lah. Yang penting itu kita harus berusaha dan jangan lupa banyak berdoa sih, itu aja.